Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali, saudara-saudaraku rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari di mana sering disebut sebagai hari kemenangan, yaitu ketika kita telah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, kita dapat menang. Menang dari apa? Khususnya adalah menang dari diri sendiri. Kenapa disebut menang dari diri sendiri? Karena yang menjadi musuh utama kita bukan siapa-siapa. Musuh utama kita adalah nafsu kita. Dengan puasa mudah-mudahan kita dapat menguasai diri kita, dapat mengendalikan diri kita, dapat mengatur hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu kita bukan menjadi sumber malapetaka buat kita. Ingat, sekali lagi ingat, orang-orang pandai, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa menjadi jatuh ke lembah hina, jatuh ke lembah paling bawah ketika orang tersebut tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Beritanya dapat kita dengar di televisi, dapat kita lihat di koran-koran. Semua itu adalah karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, bukan karena kecerdasannya, bukan pula karena kekayaannya misalnya. Jamaah rahimakumullah, Nabi kita bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Allah menjanjikan kepada kita, manakala ada orang yang berpuasa dengan iman dan dengan hanya mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni segala dosa kita. Ini berarti hari ini adalah hari penentuan. Hari ini apakah kita ini betul-betul diampuni oleh Allah, dihapuskan segala dosa-dosa kita, dan kita dijamin masuk surga karena terbebas oleh api neraka. Seandainya hari ini kita yakin bahwa kita beroleh ampunan Allah, maka bersyukurlah, maka bergembiralah, karena tujuan utama kita hidup bukan di dunia ini, tetapi tujuan hidup kita adalah nanti di akhirat, apakah kita di neraka atau di surga. Apabila kita terbebas dari api neraka, maka itu adalah keuntungan yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, umumnya kita mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang kita cintai, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Kini bulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berharap bahwa setiap bulan adalah bulan Ramadan, 11 bulan di luar Ramadan menjadi bulan Ramadan? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tidak lain adalah melestarikan bulan suci Ramadan tersebut. Bagaimana cara melestarikannya? Yang pertama adalah melakukan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Inti dari Ramadan adalah puasa. Maka monggo di luar bulan Ramadan pun kita melakukan ibadah puasa. Ini adalah sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi besar Muhammad SAW menganjurkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan puasa sunnah. Paling tidak puasa 3 hari di dalam 1 bulan, yaitu di awal, di tengah, dan di akhir. Atau puasa sunnah seperti yang dilakukan oleh Nabi sendiri, Senin dan Kamis, 2 hari setiap minggu, berarti ada 4 hari kurang lebih. Kemudian yang paling puncak adalah 1 hari puasa dan 1 hari tidak, atau disebut dengan puasa Daud. Ini manakala bisa kita lakukan, berarti kita memang benar-benar dalam diri kita, dalam hati kita menginginkan Ramadan itu terus lestari di dalam 11 bulan di luar Ramadan. Kemudian ketika Ramadan kita melaksanakan amal-amal pendukung, kita memperbaiki tingkah laku kita, kita tidak berbohong, kita banyak sedekah, kita menjaga diri kita, mengendalikan nafsu kita, kita tidak emosi, sabar menjadi bagian dari ibadah puasa kita. Maka untuk melestarikannya, hiasan-hiasan akhlakul karimah itu
tentunya harus terus kita pelihara, menempel dalam diri kita, menempel dalam keseharian kita. Itu berarti kita mendapatkan pengaruh positif dari bulan suci Ramadan. Jangan Ramadan lewat kita masih sama saja. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan dan sudah kita lakukan juga di bulan suci Ramadan, yaitu takarub kepada Allah SWT. Maka di 11 lainnya selain bulan Ramadan kita pun senantiasa mendekat kepada Allah. Sholat sunnah tidak hanya di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita bisa sholat tarawih sampai dengan 20 rakaat. Maka di luar Ramadan pendekatan diri kita melalui tahajud, melalui munajat, melalui doa-doa harus kita lakukan juga. Ini manakala kita benar-benar cinta kepada Ramadan, kita benar-benar rindu kepada Ramadan. Kita sebenarnya tidak rela Ramadan itu pergi dari kita. Namun manakala sebenarnya kita merasa terbebani oleh Ramadan, kita merasa susah dengan datangnya bulan Ramadan, maka apa yang kami sampaikan tadi kita enyahkan dari diri kita. Sebenarnya kalau kita memang tidak cinta Ramadan, maka semuanya menjadi suatu beban berat buat kita. Berakhirnya Ramadan kita gembira sekali karena kita akan bebas makan, akan bebas minum, akan tidak tidur, akan tidak bangun di tengah malam dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur pada hari ini kita mempunyai tekad yang sama, yaitu melestarikan bulan suci Ramadan. Sekali lagi, lestarikanlah bulan suci Ramadan itu yang pertama dengan ibadah puasa sunnah, kemudian dengan hiasan akhlak mulia, dan yang ketiga dengan tetap takarub mendekatkan diri kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.